Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk dalam keadaan terbaring dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Om Dok. Tapi karena Om Dok tidak ada, maka sambutannya nanti di belakang saja, yaitu penutupan. Jadi kalau sudah disiapkan, monggo Om BW bisa dimulai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak? Kelihatan X-Men. Oh iya, X-Men. Oke. Ya, topiknya X-Men hari ini. Ya, kelihatan ya? Oke, jadi sebenarnya yang mau di-sharing hari ini tentang mutasi X-Men, pas dengan COVID juga. Jadi mutasi itu perubahan basa DNA, seperti di slide contoh, misalnya basa T berubah menjadi C. Nah, ini yang disebut mutasi titik atau point mutation. Mutasi bisa memiliki hasil perubahan pada asam amino karena DNA mengkode asam amino, tapi ada juga tidak. Jadi yang silent, jadi basanya berubah, tapi asam aminonya tetap. Jadi tidak ada perubahan pada fungsi protein atau enzimnya. Atau nonsense, jadinya dia yang harusnya masih memanjang rantai proteinnya, tapi tiba-tiba menjadi berhenti karena ada kode stop. Jadi ATC itu A-nya menjadi UAG. Kemudian ada missense. Jadi ini yang asam aminonya berubah. Cuma istilah aja. Tapi intinya tidak semua mutasi memberikan dampak perubahan itu dari slide ini. Nah, lebih kompleks lagi, mutasi tidak hanya mutasi titik, tapi ada terpotong segmen DNA-nya, deletion,
atau menjadi ganda, duplikasi, inversi, terbalik, translokasi, berpindah antar kromosom, karena kalau manusia DNA-nya dalam kromosom, dan lain-lain. Jadi ini gambar yang lebih kompleks dan terjadi pada manusia. Secara umum, mutasi disebabkan 3, radiasi ultraviolet, sinar matahari yang paling banyak, kemudian dari kimia, makanan sekarang kalau Indonesia formalin, pengawet, borak, pewarna kimia, warna tekstil dan sebagainya. Kemudian ada juga bakteri, mikroba, penyebab penyakit seperti virus papiloma, penyebab kanker serviks pada perempuan, atau kutil pada manusia secara umum. Terus ini yang bakteri yang menyebabkan tukak lambung atau lambungnya menjadi lubang, Helicobacter pylori. Sebenarnya repair, perbaikan mutasi, mulai dari ada tiga mekanisme: rekombinasi homologi, mismatch, dan non-homologous and joining repair. Umumnya kalau pada kanker, mutasi terjadi bertahap. Semakin stadium tinggi mutasinya, biasanya penderita kanker makin banyak. Karena ini DNA repair-nya kewalahan, sudah kewalahan. Jadi kalau kanker, kalau terjadi pada usia muda, itu justru berbahaya. Umumnya penyakit kalau usia muda, patah tulang, atau yang lain-lain ya, itu lebih cepat sembuhnya. Nah, kalau kanker kebalikan. Kalau masih muda sudah kanker, berarti sistem DNA repair-nya sudah nggak mampu. Kacau. Sehingga umumnya dia sudah kemungkinan sembuhnya rendah. Karena ini tadi, DNA repair-nya, kan kanker ini penyakit mutasi. Jadi terjadi mutasi pada tubuh orang tersebut. Secara umum mutasi itu tidak selalu buruk. Jadi pada populasi terjadi mutasi ini bisa menghasilkan varian baru. Ya. Tapi ini biasanya terjadi dalam seleksi yang waktu yang sangat panjang. Kalau dalam masa umur kita, umumnya mutasi itu lebih banyak tidak baiknya. Jadi ini dalam jangka yang sangat panjang seperti itu. Oke, sekarang contoh mutasi yang dekat dengan kita, thalassemia. Ini penyakit pada sel darah merah. Sel darah merah ini yang proteinnya hemoglobin mengalami mutasi. Ini menyebabkan dia anemi, yang disebut kurang darah, karena darahnya tidak bisa mengangkut oksigen. Jadi ada alfa, ada beta, thalassemia. Ini karena hemoglobin ada 2. Ada alfa globin sama beta globin. Penyakit genetik ini belum ada obatnya. Jadi orang yang menderita walaupun masih kecil harus ditransfusi.
Kalau penyembuhan sumsum tulang, sel darah merah berwarna merah karena ada zat besi yang mengikat hemoglobin, hem pada protein globin. Jadi sampai warnanya menjadi merah. Ya, sempat putus Om BW. Kayaknya harus di-unmute supaya terdengar. Dan mungkin suaranya harus lebih dekat dengan mikrofon supaya tidak putus-putus. Ini menarik loh ini temanya. Ini menarik ini. Tes. Ya. Ya. Maklum di kampung. Ya. Itunya Lanjut. mic-nya harus lebih dekat, Om, sehingga dia komputernya tidak harus bekerja keras menangkap suara. Mic-nya itu harus lebih dekat. Oke. Ya. Oke, dilanjut dulu. Jadi ya mutasi talasemia terjadi pada protein hemoglobin yang memiliki kepadatan tinggi dalam sel sehingga warnanya merah karena satu protein itu ada dampak yang sangat drastis. Ini hem dalam protein yang mengikat zat. Ada mutasi ninja, artinya nggak ketahuan. Kalau seperti di gambar, alelnya cuma satu karena kita kan punya satu pasang ya, dua gen yang sama. Jadi itu yang disebut thalassemia minor. Kalau dia carrier, walaupun normal nanti anaknya menjadi thalassemia. Ya, ini minor. Jadi secara probabilitas nanti anaknya pasti ada yang jadi mayor. Nah, ini di Indonesia prevalensinya cukup tinggi, 1,5 orang per 1.000 penduduk secara nasional. 1,5. Tapi ada daerah yang tinggi, termasuk NTB 2,6, dan Jakarta 12,3%. Jadi kalau dimungkinkan pemeriksaan genetik sebelum menikah, nah nanti akan bisa menghindari, karena kalau punya anak bisa-bisa nanti thalassemia sejak dari kecil harus transfusi. Alpha thalassemia kalau mutasinya pada alpha globin sehingga beta globinnya jadi lebih dominan, sebaliknya beta thalassemia seperti kebalikannya. Nah, jadi ini jelas ada mutasi pada basanya, seperti tadi contoh. Lanjut aja. Nah, ada satu lagi penyakit yang mau saya kenalin, ini gambar orangnya, ini anaknya normal, tapi dia jadi ototnya menjadi tulang. Jantungnya nggak bisa berfungsi karena tertutup tulang dan sebagainya. Jadi ini seperti hikayat di Yunani Medusa. Medusa dewa yang kalau kita melihat mata terus menjadi patung. Jadi ada rangsangan seperti jatuh, nanti
otot menjadi tulang. FOP penyakitnya. Nah, ini yang di sebelah kiri itu yang normal tulangnya hanya pada bagian tertentu, tapi yang kanan itu jadi otot-ototnya menjadi tulang dia. Nah, foto ronsennya jadi ya itu jadi antar jarinya kemudian bisa mengeras seperti tulang. Ini juga mutasinya asam aminonya pada protein ACVR1, reseptor ACP. Jadi kenapa kok otot jadi tulang? Itu jadi growth hormone, hormon pertumbuhan yang memproduksi tulang. Nah, ini reseptornya termutasi sehingga tidak terkontrol. Dia dengan sedikit rangsangan aja dia mengira ada perintah untuk bikin tulang, sehingga itu tadi ototnya menjadi tulang. Nah, yang terakhir ada istilah polimorfisme. Jadi kalau mutasinya terjadi pada banyak orang, banyaknya itu 6% dari populasi. Jadi misalnya orang Jawa katakanlah 100 juta, 6%-nya mutasinya sama, berarti itu polimorfisme, tidak lagi disebut mutasi. Umumnya kalau itu berarti sudah beradaptasi sehingga tidak menyebabkan penyakit. Jadi ini yang sudah terwariskan dalam perkembangannya. Tapi kalau yang disebut mutasi ini yang membahayakan tubuh. Walaupun peristiwanya sama, itu seperti bahasanya berubah, tapi yang ini tidak menyebabkan kematian atau penyakit. Polimorfisme. Ini biasanya sekarang yang dicari oleh perusahaan-perusahaan farmasi untuk menemukan penyebab penyakit. Ya. Nah, nanti ada contoh produknya. Nah, ini tapi ada satu contoh mutasi yang bermanfaat dalam tanda kutip. Ini adalah Timothy Ray Brown, nama orangnya. Orang pertama yang dia sembuh dari HIV. Jadi ada gen CCR5. Itu kalau terjadi mutasi, maka virus HIV tidak bisa masuk ke sel darah putih. Nah, orang ini secara tidak sengaja menerima transplantasi sumsum tulang dari seseorang yang punya mutasi pada gen itu. Sehingga virus di dalam tubuhnya, HIV, nggak bisa berkembang biak dalam tubuhnya. Akhirnya dia sembuh. Nah, jadi CCR5 delta 32 nama mutasinya. Ini menyebabkan HIV tidak bisa masuk ke tubuh. Ya kalau nggak bisa masuk karena virus butuh host, jadi ya virusnya akhirnya mati sendiri. Nah, ini kalau bisa dibilang mutasi yang bagus, ya ini contoh yang sangat jarang, yang orang akhirnya dalam tanda kutip dia kebal HIV. Nah, makanya ini di Cina beberapa tahun yang lalu ada ilmuwan yang memasukkan mutasi CCR5 tadi. Terus kayak ya, ini dia CCR5 pada embrio. Sehingga harapannya bayi yang lahir itu akhirnya kan dia ditahan. Jadi X-Men, orang-orang yang mungkin punya mutasi DNA sehingga punya kelebihan itu, apakah secara realistis mungkin? Nah, mungkin kalau di forum ngaji ini, ayatnya ini, Martin,
sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kondisi yang ada sekarang ini sudah kondisi yang terbaik, mutasi yang ada, makanya umumnya lebih banyak menyebabkan kondisi yang tidak baik pada tubuh kita. Minimal dalam rentang kita hidup di dunia ini. Kalau kemudian untuk generasi berikut, nah wallahualam. Nah, sekarang secara teknologi, pertama teknologi membaca DNA, apakah kita mengalami mutasi ataukah normal. Nah, ini jadi kunci pertamanya, sudah banyak perusahaan termasuk ini, perusahaan membaca DNA tadi, sekarang bahkan bisa gratis. Ini yang profesor ini gratis kalau DNA kita punya keunikan nantinya. Jadi kayak kita upload video di YouTube gratis, nanti dibayar kalau pengunjungnya banyak. Nah, kayak gitu kita donorkan darah kita, dibaca. Kalau hasilnya menarik, kita dibayar. Nah, jadi untuk cari pasangan, kalau dulu thalassemia cuma satu, sekarang seluruh DNA bisa dibaca, nanti dicocokkan dengan calon pasangannya. Ini sudah ada dating ya, apa itu istilahnya, program cari jodoh ya, yang menggunakan data DNA-nya. Karena membaca genom DNA ya kira-kira seharga motor lah, 15 juta, 20 juta. Jadi tidak terlalu mahal lagi. Nah, dengan tambahan teknologi untuk merubah DNA, ini impiannya sudah lama, tahun 80-an di MIT, membuat tikus yang pinter. Tikus yang kalau ibaratnya membaca sekali langsung mengerti. Nah, karena penyebabnya apa, sudah tahu, lalu NR2B. Nah, jadi dia diekspresikan lebih tinggi, sehingga hasilnya tikus itu pinter. Seperti ada teman kita yang sekali baca langsung ngerti, tapi ada yang berulang kali baru paham. Itu karena proteinnya dia reseptor di syaraf itu ekspresinya tinggi. Jadi nangkap sinyalnya cepat. Ibarat ada orang yang penciumannya tajam dengan dia enggak. Nah, jadi yang penciuman tajam biasanya reseptor bau di sel hidungnya ekspresinya tinggi. Demikian, mungkin singkat aja. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ini. Saya punya pertanyaan ini, Om BW. Kalau dikaitkan dengan teori evolusi yang selalu menjadi kontroversi ya, Darwin itu ya, itu bagaimana Om BW? Apakah kita memang terus bermutasi? Ya, kita terus bermutasi. Mutasi pasti terjadi, sekarang pun terjadi mutasi. Tetapi ada DNA repair tadi yang memperbaiki. Nah, tapi kalau mutasinya terlalu banyak, nanti sistem itu nggak mampu. Jadi akhirnya itulah yang terjadi kanker. Jadi kanker biasanya terjadi kan bertahap, sehingga ada disebut stadium. Kalau stadiumnya masih awal, mutasinya belum banyak. Atau sebelum mutasi dia ada namanya metilasi. Jadi kalau metilasi bisa perubahan yang sifatnya sementara saja. Jadi terus kita mengalami mutasi. Nah, nanti secara seleksi mana yang bertahan atau enggak, nah itu kalau menyebabkan penyakit berarti kita mati, nah itu mutasinya enggak bagus. Kalau ada mutasi kemudian menyebabkan orang itu bisa bertahan lebih baik, dia secara seleksi di populasi itu akan bertahan hidup. Tapi itu perjalanan waktunya sangat panjang sehingga kita mungkin tidak bisa menyaksikan
Sekarang maka ada teknologi yang dari Caltech itu yang directed evolution namanya. Evolusi terarah. Jadi mutasinya dipercepat, tapi itu baru bisa di mikroba ya. Sementara dilakukan di mikroba, jadi dia menciptakan enzim yang tidak ada di alam, yang tidak bisa mengkatalis reaksi yang ada di alam. Nah, itu bisa lewat teknologi directed evolution. Nah, itu makanya penemunya dapat hadiah Nobel kimia beberapa tahun lalu. Ya, ibaratnya dipercepat kalau komputer disimulasikan terus-menerus lebih sering gitu ya. Ya, betul. Nah, Kemudian kondisinya sudah diterapkan. Oh. Gimana? Ya, tentu saja ada resiko juga ya. Tapi itu untuk riset penyembuhan kanker atau apa tujuannya? Enggak, itu untuk industri. Dia profesor dari teknik kimia. Jadi memang tujuannya mendapatkan enzim-enzim sebagai biokatalis menggantikan enzim kimia. Ya, jadi reaksi-reaksi yang nggak pernah ada secara biologi, seperti salah satu aplikasinya itu racun-racun kimia kayak gas apa kayak gitu, terus bisa dinetralisir karena zatnya sama si enzim ini dirubah menjadi tidak beracun lagi. Nah, itu contohnya. Teknik lingkungan kayak gitu. Iya. Kan Om BW juga meneliti tentang ini ya, tentang kanker. Sejauh mana teknologi yang sekarang itu bisa dipakai untuk menyembuhkan atau mencegah itu ya, dengan teknologi yang ini nih, pengetahuan mutasi. Jadi teknologi kalau kanker kuncinya menemukan lebih awal itu aja. Jadi sebelum terjadi, jadi kalau kita ini ibaratnya sudah memburuk itu mau diapain aja sulit untuk. Tapi kalau perubahannya masih sedikit, nah itu banyak cara untuk penyembuhan dan datanya sudah ada. Kalau misalnya stadium 1 dia kemungkinan sembuh dengan indikasi 5 tahun tidak terjadi kambuh lagi ya. Itu menjadi tinggi, itu data secara klinisnya sudah jelas. Jadi nah makanya deteksi mutasi dini. Nah, tadi ada istilah sebelum mutasi itu metilasi. Jadi bagaimana menemukan metilasi di darah karena sel ini ada yang tersirkulasi dengan teknik yang sangat sensitif. Nah, sekarang saya di Darmais ini lagi menggunakan teknik namanya mikroRNA. Jadi tubuh kita mengeluarkan RNA yang ukurannya kecil untuk sinyal dengan sel lain. Nah, ini ada teknik yang bisa membaca langsung sekian juta jenis mikroRNA yang ada di serum, di darah, circulated. Selama ini jumlahnya hanya 30% dari total mikroRNA. Jadi sangat sedikit. Tekniknya harus sangat sensitif. Nah, itu baru di Jepang ini udah dipakai. Nah, jadi dengan teknik itu kayak periksa darah, kayak kita cek kolesterol atau apa, langsung nanti kebaca dia gen apa yang kanker apa, nanti langsung tindak lanjutnya lebih cepat. Itu. Tapi kalau yang lain sekarang yang di Darmais, proyek saya yang kedua ini imunoterapi. Jadi ini biasanya stadium lanjut. Kebanyakan karena di Darmais itu stadium lanjut 3 atau 4. Artinya sebenarnya ya, makanya kalau di Darmais itu banyak yang meninggal ya karena yang datang sudah stadium lanjut. Karena rujukan nasional. Nah, jadi paling hanya memperpanjang. Kalau terus terang kalau ke Darmais itu biasanya pasien harapan hidupnya udah kecil. Nah, jadi imunoterapi ini menggantikan atau substitusi lah kayak kemoterapi atau radioterapi. Ya, tapi kenyataan paling hanya memperpanjang hidup 3 bulan atau 6 bulan, tapi biayanya masih sangat mahal, sekian miliar. Jadi itu sel T, salah satu sel dalam tubuh kita di mutasi itunya, reseptornya,
sehingga dia bisa mengenali sel kanker. Sehingga nanti setelah itu sistem kekebalan akan membunuh kanker itu. Tapi karena sudah stadium lanjut ya nggak bisa kemudian dia menjadi segar bugar lagi, ya paling hanya memperlambat proses saja. Om ABW, kalau kanker itu kan yang ditakuti karena proliferasi yang tidak terkendali ya. Pembelahan sel yang tidak terkendali itu kan. Ya. Nah, sekarang hubungannya tadi reseptor yang mungkin ABW cerita dari sel T, limfosit itu kalau hubungannya dengan ini, kalau apa namanya pembelahan sel itu kan bisa dicegah ketika tidak terjadi gelondong pembelahan, gitu toh? Tidak terjadi gelondong pembelahan. Gelondong pembelahan itu kan mikrotubula ya, isinya kan alfa tubulin dan beta tubulin, ngono toh karepe. Nah, itu ada nggak hubungan dari tadi itu reseptor di sel T limfosit tadi dengan pembentukan alfa dan beta tubulin tadi? Agak jauh, Om. Ya, kalau yang itu salah satu mekanisme bagaimana sel kanker itu tidak pernah mati ya. Jadi saya immortal. Jadi di setiap lab kanker di dunia ini ada satu sel namanya sel HeLa. Itu singkatan nama. Ya, nama orang. Henrietta Lacks. Orangnya udah meninggal mungkin 100 tahun yang lalu. Tapi selnya masih hidup sampai sekarang dan digunakan di lab seluruh dunia sehingga namanya dipakai. Nah, itu pertama yang tadi disampaikan, salah satunya dampaknya itu. Jadi sel ini terus hidup, terus immortal, nggak pernah mati. Tapi kalau kaitan dengan proliferasi tadi ya. Jadi satu lagi yang mungkin belum disebut, ini kaitannya dengan jumlah sel yang menjadi kanker. Kalau selnya masih sedikit, sudah kanker tapi jumlahnya sedikit, masih terlokalisir, gampang tinggal diangkat aja jaringannya, sudah sembuh. Itu yang namanya stadium awal. Tapi kalau sudah selnya makin banyak, artinya jumlah sel yang menjadi kankernya itu secara relatif terhadap sel normal itu semakin banyak. Nah, ini yang kewalahan, apalagi kalau sudah nyebar. Malignan, ngono ya, malignan. Ya, sudah nyebar, jadi nggak bisa dilokalisir itunya, penyembuhannya. Itu biasanya maka, karena kalau sudah yang parah gitu nanti muncul namanya cancer stem cell. Jadi tubuh kita ada namanya stem cell, sel yang immortal juga, karena dia menggantikan sel yang somatik yang sudah berubah itu dia bisa menjadi kanker karena saking jumlah sel kankernya udah banyak, dia pengaruhnya sangat kuat lah kira-kira. Kan sel ini mengeluarkan sinyal-sinyal gitu. Nah, kalau sudah ada cancer stem cell-nya ini nggak sampai sekarang belum dibunuh. Karena cancer stem cell ini hebat, dia ada obat masuk dikeluarin lagi dia. Maka dia immortal, dia nggak tahu mekanismenya, atau mungkin dia tahu tapi saya belum paham secara penuh. Jadi sekarang penelitian salah satu dokter senior di FKUI RSCM yang saya bimbing juga itu bagaimana menemukan cancer stem cell-nya ketika dia membedah. Dia dokter bedah payudara, ini kan kanker paling banyak yang membunuh untuk perempuan di Indonesia. Nah, biasanya ketika mengangkat itu jaringan, dia harus tahu nih batas jaringan kankernya yang mana, nggak bisa diambil semuanya. Nah, tapi yang dia ingin tahu yang cancer stem cell-nya yang mana. Ini kalau masih ada satu sel pun maksudnya jumlahnya nggak banyak, nanti pasti akan kambuh lagi. Nah, jadi sekarang membuat teknik supaya tahu ada di situ sehingga tinggal diambil aja. Cuman kan kalau sel ini kan kecil sekali. Ini menarik ya kan, kalau kanker itu kan terus mestinya tidak
mengalami diferensiasi toh ya. Tapi kok Om Arif bisa bilang bahwa itu ada ya. Kalau stem cell kan bayangan saya itu neng blastokoel ya atau nenggon pada masa sebelum gastrulasi lah ngono ya. Kira-kira seperti itu kan? Nah, ada yang namanya adult stem cell. Jadi itu yang embryonic stem cell. Ini yang adult. Jadi sel dewasa tapi masih ya. stem cell. Hasil Adult stem cell. diferensiasi berarti. Ya, jadi adult stem cell ini yang jadi cancer stem cell nanti. Oh. Bukan yang embryonic. Ya, Embryonic ya. Sudah selesai ketika Ya. sudah dewasa dia sudah nggak ada. Tapi itu tadi yang ada temuan profesor dari Kyoto yang dapat Nobel itu, dia sebenarnya nih tadi nyiapin satu topik lagi itu tentang kenapa kita ini menua. Nah, ini padahal setiap tahun sel kita, tubuh kita 99% baru, tapi tampilannya terus menua. Nah, ini karena dicatat dalam DNA kita tuh dicatat perubahannya. Nah, si profesor ini menemukan cara untuk menghapus semua catatan itu. Jadi sel dewasa bisa menjadi kayak sel anak-anak lagi. Itu yang induced pluripotent stem cell IPS namanya. Iya. Oh, jadi yang tadi dediferensiasi ya, berarti ya sudah adult dewasa kemudian dia balik lagi gitu ya. Jadi menghasilkan stem cell toh. Ya. Jadi kalau catatan kita juga mencatat ini. Kita hari ini dapat trauma apa atau kegembiraan apa, makan apa dan semuanya dicatat nih dalam DNA kita. Tapi catatan bisa dihapus. Kan ada buku-buku yang dokter Jepang yang saya pernah perkenalkan, dia dengan merubah pola hidup, lalu tampilannya menjadi muda, pembuluh darahnya menjadi kayak umur 20 tahun lebih muda dan sebagainya. Ya karena dia dengan gaya hidupnya itu, catatan-catatan itu terhapus. Ada enzimnya yang itu mekanismenya metilasi, ada enzim yang nempelin, mencatat, terus ada enzim yang ngelepas catatannya lagi. Nah, jadi di dalam tubuh kita sudah ada mekanisme itu. Jadi semuanya tercatat dalam DNA kita ini. Jadi setiap tahun menua terus karena dicatat kita umur berapa dan sebagainya. Kalau itu bisa dihilangin, kita bisa forever young. Itu catatannya itu di setiap DNA, setiap bagian tubuh atau ada mungkin di daerah tertentu atau mungkin di otak gitu? Setiap DNA. Enggak, setiap. Jadi sel kita ini sel kulit, nah makin lama keriput, ya kan. Padahal selnya baru terus itu. Sel kulit kita 2 hari, 3 hari sekali menjadi baru. Masing-masing punya catatan umur sendiri ya? Semua punya. Karena sel itu umurnya beda-beda. Jadi yang paling cepat mati itu hanya sekian jam sel darah putih. Nah, dia bahaya dia soalnya kalau umurnya kepanjangan nanti dia nyerang tubuh kita sendiri. Jadi ini selnya ibarat tentara yang Kopassus lah. Nah, umurnya dibikin pendek aja. Yang sel kita yang dari sejak tercipta sampai mati nggak berganti cuma sel saraf sama sel jantung. Yang lainnya bahkan tulang pun terus berganti kan. Orang kalau kekurangan kalsium dia tulangnya menjadi rawan. Jadi itu apa yang kita makan memang benar-benar menggantikan apa yang ada dalam tubuh kita. Jadi nggak cuma ibaratnya zat gizinya aja diambil, enggak, karbonnya apa semua atomnya itu berpindah menggantikan yang ada di tubuh. Itu prinsip yang ditemukan sudah agak lama, tahun 40-an, bahwa yang kita makan adalah yang akan menjadikan tubuh kita. Itu satu. Yang kedua, syarat DNA, informasinya pun dicatat. Itu kalau tentang sel saraf yang tidak diperbarui atau jantung tidak diperbarui itu sejauh mana ya? Karena ada operasi-operasi penyambungan saraf itu kok bisa berhasil ya?
Nah, kalau saraf ini, kalau saraf yang misalnya otak ini, selnya nggak cuma sel saraf aja, karena sel saraf disebut neuron. Di situ ada sel glia yang menutupi kabelnya, kayak kayak misalnya kabel listrik itu insulatornya kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau yang terjadi kanker biasanya di sel glianya bukan neuronnya. Kanker jantung kan nggak ada ya. Ya. Ya karena dia tidak membelah. Kanker terjadi ketika sel mau membelah, DNA-nya dikopi, berubah bahasanya. Nah, kalau selnya nggak pernah membelah ya dia tetap asli seperti awalnya. Makanya kanker jantung nggak pernah ada. Yeah. Kalau kanker otak ada, tapi itu bukan pada sarafnya, pada sel yang lain yang ada dalam otak. Kalau ada juga penelitian yang ternyata di otak kita itu menghasilkan sel-sel otak baru itu di bagian tengahnya itu mungkin bukan sarafnya ya. Oh ya, jadi kelihatannya yang saya tangkap ya katanya di tengah otaknya sel itu jaringan otak ini kalau selnya mati dengan satu rangsangan tertentu dia bisa memperbarui diri. Halo? Ya. Nah, artinya ada metode untuk merangsang reparasi itu ya yang dikembangkan. Ada, tapi itu nggak umum katanya. Itu kayak itu istilahnya orang kalau habis stroke terus dilatih lagi latihan jalan dan sebagainya kayak gitu ya. Ya karena biasanya kasus demensia atau Alzheimer gitu kan, itu kan ada yang mati otaknya. Misalnya. Ya, itu kalau yang kayak gitu-gitu agak lebih sulit. Sekarang makanya teknik yang saya pernah lihat di Korea itu dia transplantasi stem cell aja. Oh. Jadi stem cell dari sumsum tulang disuntik ke dalam saraf. Oh. Ya. Break dulu. Ya. Jadi luar biasa dan kita tetap berusaha untuk memahami mengapa Allah itu menciptakan banyak mutasi juga gitu ya. Wallah alam ya ilmunya kenapa. Tapi saya kira bahwa manusia itu di-challenge dan pelan-pelan diberi ilmunya ya. Contoh tadi ketika yang dari Jepang itu bisa menghapus catatan penuaan dari sel ya. Dan kemudian juga misalnya gen editing ya, walaupun itu kan mestinya statistik ya, jadi tingkat keberhasilannya dalam probabilitas kayaknya. Halo? Ya, kedengaran Om? Apa lagi nih? Ya. Jadi tadi sejauh mana perkembangan teknologi kedokteran dalam pengobatan mutasi-mutasi seperti ini, Om. Dan ini ada satu yang menarik nih, tapi saya tidak tahu apakah terbukti atau tidak ya. Biasanya yang sepuh itu kalau rajin baca Quran itu memorinya cukup bertahan itu ya, tidak pikun. Yeah. Nah itu ada penjelasan ilmiahnya nggak itu, Om? Ya, karena saraf ini uniknya kan selnya tidak berdiri sendiri. Artinya neuron dan neuron itu informasi diproses kalau dia membuat sinaps atau sambungan ya. Sambungannya sebenarnya tidak secara fisik, jadi reseptornya terangsang diproduksi terus dia mengeluarkan sinyal-sinyal, ada endorfin, ada macam-macam lah dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada rangsangan ya hubungan antar sel sarafnya lebih bagus. Tapi kalau enggak ya enggak terjadi itu. Kira-kira sih
kayak gitu. Mungkin Jadi nggak itu ada rangsangannya adalah artifisial, misalnya dengan rangsangan listrik rendah gitu, supaya dia selalu menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan itu. Ada nggak yang terapinya seperti itu? Saya belum tahu ya. Mungkin alternatif itu ya. Kalau secara kedokteran evidence based, sepertinya belum jadi praktek secara umum ya. Kayak akupunktur pun kan kalau kedokteran modern tidak bisa dijelasin secara evidence based, makanya belum diterima. Artinya itu cabang lain dari apa ini ya. Jadi yang apalagi yang kayak dengan fisika kayak gini. Ya. Tapi yang tadi yang profesor dari Kyoto itu kayak film Frankenstein itu, dia memang pakai rangsangan listrik untuk melepas protein-protein yang mengikat. Tapi listrik medan lemah sekali. Jadi ada tambahan enzim, kemudian ramuannya lah, formula ketika membuat sel tua menjadi muda lagi itu tadi. Racikannya itu 4 atau 5 protein, saya lupa, dimasukin. Terus dikasih sebagai pemantiknya lah gitu. Ada medan listriknya. Mengejutkan lah kira-kira gitu. Nah, kayak Frankenstein kan gitu ya. Iya. Kena petir dulu ya. Ide lama tapi ya itu. Jadi itu sebenarnya barulah dia benar-benar terprogram lagi. Catatannya jadi, itu semuanya lepas, semuanya catatannya hilang, jadi seperti sel embryonic stem cell. Lah itu catatan itu dalam bentuk apa? Rangkaian asam amino juga atau bagaimana begitu catatannya itu? Metilasi. Metilasi itu gugus metil yang nempel pada sitosin. Bahasa kita ada 3 ATGC, yang ini C sitosin, yang dia ada di depannya guanin. Jadi sudah sangat spesifik, khusus, ini nggak sembarangan di tempat. Nah, jadi ada istilahnya CPG. Jadi di sitosinnya ini dia termetilasi. Hanya di situ. Kenapa? Karena yang melakukan enzim. Enzim kan bersifat spesifik. Jadi metil transferase itu nama enzimnya. Dia mencatat di situ, ditempelin. Nah, nanti ada enzimnya lagi demetilasi ini, DMT. Nah, dia yang ngelepasin lagi itu. Nah, itu yang bersifat tidak permanen ya. Nah, tapi ternyata ada penemuan menarik, itu bisa diturunkan juga. Yang pada penelitiannya dibuktikan dengan mencit. Maksudnya dia keturunannya terus tiba-tiba bisa mempunyai kemampuan itu? Iya. Iya. Jadi itu mencit betina nih, lagi hamil, dikasih rangsangan panas. Pokoknya di salah satu kandangnya itu ada pemanasnya, jadi dia akan takut kalau ke sana. Jadi Purnawan ini ngapain di situ? Nah, jadi si anaknya si bayi ketika lahir kan nggak pernah ngelihat dinding panasnya itu, dia ngelihat itu langsung takut ya. Jadi trauma diturunkan. Kalau bahwa trauma ketika anak ibu hamil ke anaknya diturunkan kan secara fenomena memang sudah dibuktikan secara umum. Nah, ini dibuktikan dan itu mekanismenya metilasi itu di penelitian itu dibuktikan. Jadi selama ini kan yang dikira diturunkan hanya mutasi-mutasi itu, bahasanya berubah, nanti anaknya juga kayak gitu. Tapi yang metilasi pun dari penelitian itu belum begitu lama. Itu diturunkan juga kayak trauma. Ya mungkin termasuk kebalikannya ya. Kalau ini orang tuanya selalu berpikir positif selama masa kehamilan dan sebagainya, nanti anaknya jadi ikut
memiliki. Jadi ada proses penurunan. Berarti kalau dihubungkan dengan kedokteran fisiologis yang kemarin kita kaitkan dengan psikologis itu memang ada ya, trauma masa lalu itu diwariskan gitu. Secara genetik loh, ini artinya kan sudah tercatat dalam DNA itu. Ya, kalau di Jerman saya pernah ke sana itu Max Planck itu punya lembaga riset khusus untuk molekuler psikiatri. Jadi penyakit-penyakit pikiran dan sebagainya dibuktikan secara molekuler ya kayak gini ini tadi. Itu sudah ada sampai lembaga risetnya. Memang salah satu arahnya ke sana. Makanya yang menarik kayak film Limitless itu yang ada obat, nah tapi itu masih melompat jauh. Tapi ya kayak gitu, nanti bisa merubah perilaku. Nah, yang pertama kali ditemukan kan narkoba LDS ya. Nah itu pertama kali yang merubah perilaku ya, obat kimia. Tapi arahnya ke negatif. Artinya kalau misalnya kan dulu itu ada yang punya teori bahwa orang jahat itu diwariskan, begitu kan ya. Atau ya sebaliknya orang berani, orang penakut juga diwariskan gitu ya. Kalau secara molekuler jangan-jangan memang ada kaitannya ya. Tapi tentu saja bisa diterapi itu. Ada. Jadi kalau menurutku dulu ada istilahnya antara nature dan nurture. Jadi nature itu yang diwariskan secara genetik, nurture itu yang berdasarkan kondisi lingkungan. Yang penelitiannya yang bayi kembar identik, berarti secara DNA-nya kan sama persis ini. Tapi dibesarkan oleh keluarga yang berbeda, nanti dia punya sifat yang berbeda pula. Nah, sekarang sifat itu ternyata tercatat dalam DNA kita dalam bentuk metilasi tadi. Nah, ini yang perkembangan ilmu barunya. Jadi DNA tidak harus mutasi yang dia perubahan menetap. Karena kalau sudah mutasi pada prinsipnya tidak bisa dirubah lagi kalau sudah. Tapi kalau yang metilasi ini dia tidak permanen, masih bisa dirubah kalau ada upaya baik secara kimia maupun secara mekanisme tubuh sendiri ya merangsang enzim demetilasi. Walau kalau orang yang kanker kan disuruh berpikir positif, nah, mungkin itu menggerakkan sistem tadi itu salah satunya. Oh dia pokoknya kan dari survivor tuh pikir pokoknya saya seakan-akan bisa menggerakkan sel saya untuk membunuh. Nah, upaya bawah sadar ini ya kemudian mungkin juga berdampak ya. Tapi kalau orangnya sudah hopeless dan sebagainya, memang kemudian tingkat kesembuhannya makin ini. Ya kayak COVID, rata-rata yang sampai bulanan nggak negatif-negatif karena dampak dia pikiran. Misalnya kalau yang di NTB itu istrinya udah meninggal, dia masih hidup tapi masih positif, ya sudah agak sulit, akhirnya dia nggak ini. Ya ini soalnya kemarin juga bagian dari waktu kita diskusi tentang depresi itu, bagaimana kita membuat terapi dari pendekatan dari spiritual ya. Tapi ada penjelasan ilmiahnya. Kan sebenarnya kan berusaha meriset catatan-catatan yang ada di DNA kita itu ya. Nah, tentu saja yang dari Kyoto tadi luar biasa karena dibantu dengan enzim ya, dengan kimia ya, dengan treatment. Itu sudah sejauh mana itu penelitian? Karena kan itu menjadi satu konsep baru untuk ini ya, untuk treatment ya. Ya, sekarang karena itu dampaknya sangat luas ya, kalau ke individu belum berani, jadi ke sel aja. Jadi sekarang itu secara proof konsepnya sudah, terus sekarang ada bisnisnya, itu dia dilisensikan perusahaan yang bikin sel yang meniru dari penyakit genetik tertentu.
sehingga nanti dipakai untuk mencari obatnya. Jadi dia bikin sel, kan penyakit genetik yang jarang, rare disease, kayak apa ya, saya lupa itu. Nah itu kan sulit dapatin selnya, kan orangnya udah jumlahnya juga sedikit, terus secara etik nggak mudah ya dapat. Jadi itu, jadi untuk perusahaan nanti yang beli perusahaan obat dia mau screening obat, misalnya penyakit A gitu, nah, penyakit genetik ya. Nah jadi itu yang sudah baru di situ, tapi penemuannya revolusioner sehingga dia hanya dalam kurang dari 10 tahun lah, 5 tahun mungkin langsung dapat hadiah Nobel itu. Ya, tapi mungkin di dunia ini ya kayak yang orang merubah DNA embrio itu kan di Cina ada. Teknologinya karena simpel, biasanya ada orang-orang yang nggak jelas, yang sensasional atau apa, melakukan itu, entah di mana apa tujuannya, tapi ya kayak gitu nggak muncul di permukaan. Iya. Nah ini ada pertanyaan ini dari Om Indro, bagaimana mengkompromikan teori yang menyatakan bahwa manusia menjadi seperti sekarang karena evolusi, karena manusia tidak beda dengan hewan, terus dikaitkan dengan penciptaan Adam. Bagaimana Om? Ada nggak itu yang pernah Om BW pelajari lah atau pernah dengar bagaimana? Dan artinya mutasi benar-benar ada ya, dan kurunnya bisa pendek ya, kalau binatang mungkin. Mutasi jelas ada, sekarang pun terjadi. Tapi kalau mutasi yang menyebabkan perubahan spesies kayak gitu, itu memang membutuhkan mutasinya nggak cuma 1-2 aja, itu kan berubahnya aja sangat banyak. Evolusi. Jadilah itu nggak mudah, makanya ada yang nyebut bahwa ya memang tidak mungkin terjadi secara alami lah di situ kan, karena apa sulit juga untuk membuktikan itu, makanya teori, dia mesti teori. Sehingga orang bebas-bebas saja antara percaya nggak percaya, kan akhirnya kepercayaan kalau kayak gitu. Atas mana kita yakin itu benar atau enggak. Nah ini ada juga waktu itu saya pernah lihat BBC kalau nggak salah itu, jadi dia itu transfusi darah dari anak muda sehingga menjadi lebih mudah karena transfusi darah. Jadi transfusi darah dari anak muda ke orang tua itu membuat si orang tua itu menjadi tanda kutip lebih muda gitu. Apakah itu ada kaitannya dengan pengaruh ke DNA tadi ya, ketika mereplace? Enggak, itu katanya mungkin efek placebo ya. Kelihatannya nggak masuk akal karena darahnya kan tidak permanen dia di situ. Iya, tapi bisa aja karena dia tadi ngerasa, oh ini dari ini, kan orang ini karena pikiran ya sebenarnya. Ya. Kalau pikirnya tersugesti kayak gitu, tapi coba kalau dibuktikan dengan kimia darahnya dan sebagainya, saya kira nggak akan sampai situ. Kan darahnya sendiri kan yang muda itu juga lebih sedikit catatan usianya. Oh, itu nggak mungkin karena DNA dari orang lain itu nggak akan bisa masuk ke dalam DNA kita. Nggak. Terus darah itu kayak sel darah merah kan nggak ada DNA-nya. Sel darah merah itu inti selnya sudah dilepas dia. Karena fungsinya hanya untuk membawa oksigen, sehingga mungkin dibilang efisiensi ketika terjadi maturasi menjadi sel darah merah yang membawa hemoglobin, dia nggak punya inti sel, dia nggak ada DNA-nya. Jadi bentuknya bisa kayak donat itu, nggak ada yang tengah-tengahnya. Bolong ya. Intinya nggak ada dia. Jadi cuma cairan aja, sitoplasma ya, dengan proteinnya itu. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan loh teman-teman. Mumpung ini ada pakarnya, silakan nanya yang aneh-aneh. Om ABW. Tadi ya dijelaskan pas penelitian dengan tikus yang tikus bunting tadi toh. Iya, iya. Kemudian diberi perlakuan panas ya waktu itu ya. Kalau tidak salah tadi. Nah, panas itu apa mungkin kemudian menjadikan akhirnya DNA itu diekspresi untuk menghasilkan protein-protein yang tadi itu
bertanggung jawab terhadap adaptasi itu yang akhirnya kemudian di apa namanya? Diwariskan begitu ya. Gitu buatan anone. Bukan Om. Jadi kalau trauma diwariskan itu sudah lama didengar. Jadi tidak hanya pada manusia kan juga. Jadi biasanya ibu yang hamil diminta terus berpikiran positif, dijauhi dari stres dan sebagainya kan itu sudah secara di mana-mana lah. Tapi membuktikan bahwa itu diwariskan itu dengan cara apa sih? Nah itulah tadi tujuan penelitiannya. Nah dia settingannya yang gampang gitu pakai mencit, ditaruh kandang, salah satu bagiannya itu kandangnya bisa panas gitu sehingga dengan satu struktur tertentu saya agak lupa ya. Sehingga anaknya itu nggak panas ngelihat bentuknya itu aja udah takut dia menjauh dari situ. Nah mungkin kalau manusia ini yang saya juga nggak tahu persis. Kita secara umum takut ular ya, walaupun banyak yang nggak pernah melihat ular atau nggak pernah. Nah, mungkin itu. Tapi kalau binatang lain kan umumnya enggak. Jadi itu ada semacam catatan dalam DNA kita. Belum pernah bersentuhan, belum pernah ini aja, ngelihat aja udah takut. Secara umum manusia gitu. Oh jadi bukan seperti apa namanya nanti terus kemudian diekspresi dapatkan HSP misalnya, heat shock protein itu bukan ya? Oh bukan, itu lain lagi ya. Itu pada level molekul, pada sel molekul ini individunya. Berarti sudah kompleks. Nah, dia itu ternyata diturunkan ke anaknya lewat cara tadi. Tapi kalau individu gitu tetap nggak bisa, Om. Nanti akan menghasilkan gen-gen yang bertanggung jawab terhadap adaptasi itu nggak bisa. Kalau individu, kalau level panas kan 1 derajat aja sudah, naik 1 derajat aja, jadi panasnya levelnya sedikit aja sudah pengaruh ke tubuh udah. Jadi agak beda itunya. Kurang dekat mic-nya itu, Om. Jadi rangsangan ke individu terhadap panas itu lebih sensitif ya. Berbeda sedikit aja kita sudah mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh dan sebagainya gitu. Sebelum sampai ke sel dan sebagainya. Itu mungkin menjelaskan ini ya, adaptasi yang sifatnya temporal ya. Artinya gini. Ini ada pertanyaan di chat itu. Ya. Menua karena telomer itu ada pertanyaan tuh. Omis, Israr. Ya. Gimana itu Om PW? Halo? Ya. Ya, telomer itu ujung kromosom. Ujung dalam kromosom yang dia fungsinya kayak kalau tali itu ada simpulnya biar dia tidak terurai. Maka dia bentuknya adalah DNA yang berulang-berulang karena kalau berulang dia bisa saling mengikat diri sendiri. Jadi benar-benar kayak simpul. Nah, cuman karena di ujung ketika terjadi pembelahan sel sehingga harus dikopi ya paling ujung kan nggak bisa nempel. Yang mengkopi kan namanya enzim. Enzim ini ukurannya besar sehingga yang bagian ujung itu secara alami pasti nggak terkopi. Sehingga perulangannya itu makin lama makin pendek. Kan itu namanya telomerase. Tapi dia hanya aktif ketika dalam masa pertumbuhan janin ketika sudah menjadi dewasa dia tidak aktif, namanya geron kan tua ya dalam bahasa merasa ini
pengennya ya kayak gitu, tapi bahayanya telomerase itu ketika diaplikasikan kalau tidak terkontrol dia bisa di kanker. Makanya kelihatannya belum sampai komersial. Ya, secara teori bisa, tapi gimana ngontrolnya, memanjangnya jangan memanjang tanpa ukuran, nanti jadi bukannya dia umurnya ini, tapi malah jadi kanker immortal. Itu jadi ada enzim tadi. Itu Israr tadi ya nanya. Ya. Dari Om Hendro ada tentang usia, apakah benar memang orang zaman dulu usianya lebih panjang? Ini mungkin kalau kita ngelihat di hutan-hutan yang masih alami atau lingkungan yang bagus, kan kalau ngelihat di video aja sih ya, ada ikan yang bisa ukurannya sangat besar kayak gitu ya, atau pohon-pohonnya bisa besar sekali itu. Jadi ada kondisi yang cemarannya di situ masih sangat minim, kemudian daya dukungnya sangat bagus. Nah, sehingga memang daya dukung untuk individu makhluk itu untuk hidup ya bisa sangat bagus ya. Sekarang pun saya kira itu yang bisa dilihat ya. Di tempat-tempat yang masih itu kita bisa melihat misalnya hewan atau tanamannya secara ukuran lebih besar dari tempat yang lain dan sebagainya. Nah, itu saya kira kalau mungkin kan fosilnya itu untuk atau yang mungkin di situ masih ada DNA yang bisa dibaca, karena kan DNA manusia purba yang sebelum Homo sapien aja kan bisa dibaca. Nabi Nuh itu kan Homo sapien, jadi bukan Homo yang lain. Jadi ya mungkin kalau ditemukan itu nanti bisa di ini kan, tapi sekarang saya belum pernah baca tuh. Ya artinya memang sampai sekarang dari sainsnya tidak ada bukti bahwa manusia usianya sampai 1000 tahun ya? Ada satu paper saya baca, orang ini tadi yang kaitan dengan pertanyaannya Om Israr, memperkirakan dari panjang telomer, tapi telomer orang sekarang ya, itu batasnya 122 tahun. Jadi dia bikin simulasi ya, rata-rata telomer panjang segini, setiap tahun dia akan berkurang. Nah itu ada yang bikin paper simulasi itu manusia modern sekarang. Nah telomernya orang zaman dulu nggak tahu kita. Karena telomernya ini juga karena repeat, berulang-ulang, secara teknik untuk membaca sampai tuntas agak sulit tuh. Kalau DNA purba itu biasanya udah terpotong-potong, nggak utuh lagi. Nah, jadi di situ ada informasi yang agak sulit untuk digali dengan teknologi yang kita punya sekarang. Jadi ya agak masih belum bisa dibuktikan lah, minimal dengan yang sekarang ini. Ya mungkin kalau binatangnya pada masa itu, saya kira juga mestinya usianya panjang dong. Masa orangnya masih sama, binatangnya malah sudah mati berkali-kali gitu, bergenerasi. Artinya mungkin analoginya ya, pada kurun tapi yang kan sama. nggak ada catatannya. Ya, menemukan fosil binatang mungkin lebih berpeluang ya. Tapi saya sendiri masih mempertanyakan sih, jangan-jangan cara mengukur usia juga berbeda, zaman itu tidak sama dengan kita. Jangan-jangan itu bulan. Ya, yang jelas kalau fosil DNA masih ada, tapi sudah nggak utuh kayak kalau mensampling manusia sekarang kan kromosom kita bentuknya linear, gampang putus. Kalau bakteri kan sirkuler, nggak ada umurnya. Kalau kita ini sesuatu yang di ujung itu kemungkinan putus hilangnya makin besar. Jadi
sulit secara teori untuk membuktikan itu karena dan situ pasti hilang duluan di kerusakan. Ya. Wah, jadi unmute dulu, Om. Tadi disconnect terus ke-mute. Ya. Halo, putus lagi. Iya, oke. Jadi memang yang tidak jelas. Ya. Tapi itu mungkin bisa kita diskusikan nanti. Saya kebetulan nyiapin materi tentang itu juga ya. Tentang sains dan agama gitu ya. Sehingga seberapa jauh kita itu menafsirkan apakah benar 1000 tahun, apakah 1000 masa, atau apa gitu ya. Tahun zaman dulu sama dengan zaman kita enggak gitu kan ya. Cara penanggalan dan segala macam. Tadi ada pertanyaan Om Yogi, kanker itu penyakit genetik, jadi penyakit yang disebabkan karena mutasi DNA. Walaupun mutasinya bisa karena faktor kimia, faktor patogen juga bisa. Tadi ada HPV, ada bakteri apa itu yang tukak lambung itu dan sebagainya. Tapi itu penyakit kanker adalah penyakit genetik mutasi. Terus yang terakhir itu apa, thalassemia E. Aduh, saya belum belajar nih karena bukan bidangnya. Nanti kalau dapat info boleh di-share. Terus apa lagi ya? Tadi putus chatnya kehapus ya? Dibacakan aja, Om. Ya. Halo? Tapi oke itu. Ya. Thalassemia, iya. Jadi masalah ini berhubungan dengan thalassemia tadi misalnya. Sudah ya, pertanyaan udah? Sudah. Kalau misalnya rekomendasi untuk screening genetik itu, ke depan itu apakah makin direkomendasikan atau bagaimana itu? Kan yang sekarang ini masih rekomendasinya uji diabetes ya? Oh, itu konvensional itu. Jadi sekarang profiling yang mahal-mahal gitu kan pasti di profile dulu, lihat sosmednya dan sebagainya. Nanti profiling secara genetik pasti sudah akan ke sana. Artinya memang dengan kemungkinan terjadinya karier ketemu karier itu makin tinggi sekarang ya dengan jumlah orang seperti ini gitu ya. Artinya direkomendasikan memang ada screening ya. Jadi screening ini melihat potensi kita punya Jolie yang terkenal itu ya. Dia ada mutasi keturunan pada gen BRCA sehingga sebelum terjadi kanker dia sudah angkat itu payudaranya. Contoh yang paling terkenal. Jadi dia belum sakit, tapi dari genetiknya udah tahu nanti bakal. Dan ada keturunan riwayat. Nah, nanti kayak gitu-gitu tuh. Era anak-anak kita sekarang itu datanya semua sudah di handphone lagi. Itu pertanyaannya Jeng Hani, berapa persen peluang kanker karena turunan itu? Keturunan dikit ya. Dikitnya kurang dari 50% lah. Lebih banyak karena faktor lingkungan, termasuk makanan. Oh, begitu ya? Kalau yang di Darmais ya, misalnya, oh ini karena keturunan kayak gitu, dari sekian jumlah pasien, banyak kan sekarang yang sporadis ya, jadi nggak mengenal umur, nggak mengenal ya kanker darah, ya kanker kolon, ya macam-macam. Ya karena lingkungan kita termasuk makanan sudah tercemar ya. Artinya gaya hidup sehat itu penting banget ya, semakin penting malahan ya, untuk dipelajari. Ya, di Indonesia karena pengawasan makanan dan sebagainya lemah sekali. Kalau paling gampang saya kira salah satu melihat indikasinya itu kejadian kanker pada usia muda. Oh, itu sudah pasti faktor lingkungan itu. Oh. Kalau kayak di Jepang itu
screening di Jepang itu umur 40, 50 ke atas baru dia wajib screening. Kalau di Indonesia ini yang 20, 30 jadi kanker pun banyak kalau di Dermais ya case-nya. Oh iya. Dan itu diduga itu karena makanan ya? Ya Maksudnya nggak cuma makanan ya, lingkungan ya kan bisa karena udara bensin itu yang timbal kayak gitu, yang buangan ini kan pokoknya semua yang masuk tubuh mulai dari udara yang dihirup, makan, minum, terus ya kimia, pewarna, kontrol apa itu pemanis, macam-macam itu, pengawet. Oh iya. Nah kembali ke tadi mungkin bisa cerita lebih banyak tentang bagaimana yang metilasinya itu tadi dihilangkan tadi seperti apa itu? Sambil saya membaca. Sorry, tadi baca chat. Ya. Ya coba itu di chat ya ada pertanyaan. Kenapa kok edukasi kayaknya masih kurang? Kemudian apa ini? Polisitemia firma. Apakah itu juga menurun? Yang polisitemia belum, kalau di googling mungkin tahu, ini belum ngerti, saya baru dengar. Kalau edukasi ya belum masif aja ya, mungkin belum sampai pendidikan SD, SMP, SMA diajarin itu belum sampai. Tapi kalau LSM udah banyak, ada upaya-upaya, tapi memang belum ini. Masih kurang lah. Ini saya punya pertanyaan nih tentang, saya menduga bahwa kurangnya sayur itu juga menjadi peningkatan risiko ya. Nah, kalau sayur itu dikunyah dengan di jus, itu efeknya beda nggak sih terhadap tubuh itu? Kalau makan sayurnya itu di jus, dengan makannya itu dipotong-potong dan dimakan biasa begitu, itu ada beda nggak sih itu? Ahli gizi mungkin lebih tahu, tapi prinsipnya kalau kanker yang di Indonesia termasuk terbesar itu kan kolon. Ya. Ada kalau Om Dok bisa banyak lah. Itu kan di ujungnya usus kita sebelum buang air besar ya. Artinya disitulah kotoran. Kolon terjadi karena tadi buang air besarnya nggak lancar. Nah itu ya sayur, buah, serat ya. Serat ini yang kita kurang sebelum bicara vitamin, mineral, dan sebagainya. Tapi kalau kaitan dengan kanker, ya menurut aku ini serat. Supaya ya memang harus rutin setiap hari buang air. Kalau enggak, kanker kolon itu kalau di Jepang 40 tahun mulai screening dia. Karena sudah pasti. Tapi kalau di Jepang umur 60 biasanya baru terjadi. Screening itu diambil biopsi atau bagaimana itu? Ya, ada. Kalau screening gratis, kalau di Jepang nggak biopsi dulu itu sudah tindakan. Jadi dia pakai ronsen, macam-macam caranya. Kalau yang paling gampang pakai ronsen, nanti ada, kelihatannya ada bayang-bayangnya atau apalah, kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau itu baru dia dirujuk, kamu periksa, itu baru bayar, dia di cover sama asuransi. Kalau yang screening ini puskesmas levelnya, kalau di Jepang ya, puskesmas level. Jadi dia ngirim surat ke setiap orang, kan penduduk tercatat semua. Kamu umur 40, kirimin surat. Nah sekarang mungkin udah pakai email. Ini ada screening gratis, datang tanggal sekian di mana. Indonesia belum ada kayak gitu. Kalau di sana karena nanti kalau kanker kan dibiayai sama BPJS-nya, jadi mencegah lebih bagus. Maka screening utama. Di Indonesia belum ada, masih nunggu orang sakit datang. Ya. Nah ini sebenarnya menarik sekali ini tentang ternyata memang resikonya cukup real ya. Dan yang menarik menurut saya tadi itu adalah bahwa sesuatu itu ternyata dicatat secara genetis, bahkan bisa diwariskan, tapi juga ada harapan bahwa itu bisa diterapi ya. Itu saya menarik. Mungkin
Om Bebe bisa cerita sedikit lebih dalam itu Iya. yang Kyoto tadi itu, karena itu Sudah kayaknya ada itu obat paradigma baru. kanker yang diinstalasi. Yang tadi itu loh menghilangkan jejak metilasi tadi itu loh. Itu tampaknya akan banyak ke terapi-terapi traumatik dan lain-lain yang selama ini kan susah dipahami ya. Ternyata ada fisiknya. Itu memang sudah dikembangkan sebagai cabang ilmu baru, Om. Ya, sinyalnya putus-putus. Dia teknologi aja sifatnya. Ya, seperti yang Iya. di Jerman tadi kan molekuler psikiatri molekuler itu ya. Karena ada beberapa ya. Iya, betul. Ya kan ada concern ya, karena mohon maaf, pembicaraan kita kemarin tentang LGBT dan segala macam itu kan psikologis ya. Tapi jangan-jangan itu dicatat traumanya itu sebagai catatan DNA gitu. Sehingga akhirnya ya mungkin menurun atau apa begitu menjadi suatu resiko gitu. Ya. Memang ada faktor yang genetik, ada faktor lingkungan. Jadi kayak LGBT ya, kayak gitu. Jangankan LGBT yang poligami, non poligami menggunakan sampel pada hewan juga ada klaim menemukan gen yang mempengaruhi itu. Tapi itu faktor ini ya genetik ya, kan ada faktor juga lingkungan. Nah, ini mana yang lebih kuat? Nah, itu yang nanti akan memberi dampak akhirnya. Nah, dari hasil penelitian itu kan artinya hasil lingkungan itu tanda kutip nempel ke genetik kan, walaupun tidak permanen lah. Iya betul. Maka kan katanya bisa diterapi ya. Ada yang bisa menterapi. Ya kayak kecanduan game lah. Iya. Nanti ada terapinya. Gitu. Tapi kalau sudah berat ya lebih sulit. Kayak narkoba juga kan ada terapinya juga. Iya. Artinya tubuh kita ini masih terus punya kemampuan untuk mempermudah, memperbarui. Tapi ya effortnya kalau sudah parah ya lebih sulit. Ya. Mungkin itu artinya pesannya. Oh, ini catatan dari Jenghani tadi. Ya, penyakitnya itu kayak darahnya jadi lebih kental gitu ya. Itu policythemia vera itu Om. Jadi kelebihan sel darah merah itu. Itu bagian dari bentuk kanker saja gitu ya. Ini ringan gitu ya. Enggak juga karena kemudian itu jumlah makin kental. Banyak kental itu. Kayak apa? Nanti mau kayak Awadi. Oh ya. Nah, itu juga bisa di screening berarti ya. Policythemia vera itu. Artinya kan kalau faktor genetik bisa ada juga yang faktor itu lingkungan ya. Tapi tadi kata Om BW justru genetik itu tidak terlalu besar ya persentasenya ya dibanding lingkungan. Ada pertanyaan Om BW dari Jenghani. Ya, bagaimana cara deteksi yang seperti itu? Nah, terutama untuk keluarganya kan? Untuk keluarganya. Iya. Kedengaran nggak Om BW? Sinyal putus-putus ya?
Benar memang di pelosok itu. Jadi kan ada faktor genetik, ada faktor non genetik. Kalau yang halo, Iya, kedengaran. ya kalau faktor genetiknya bisa di screening. Kalau yang non genetik ya lingkungan ya. Jadi kalau aku pernah ketemu orang yang keluarga punya keturunan darah kental. Jadi si bapaknya ini udah berkali-kali stroke ringan. Nah, ada faktor genetik dulu diajak penelitian sama dokter harapan kita itu meneliti salah satu faktor genetik pada kekentalan yang menyebabkan serangan jantung. Nah, jadi itu yang genetik, yang non genetik ya biasanya lebih banyak karena faktor makan dan lain-lain kayak hidup. Kalau yang genetik lebih mudah ditanganin. Kalau yang bapak tadi dia makan apa itu loba. Jadi anaknya itu dari kecil sudah pokoknya setiap hari dibiasakan makan itu. Dia cerita ke aku gitu. Oh, ya mirip dikasih aspirin ya Om ya, biar nggak kental. Suara ini. Lah ya ini kalau kata Hani kok obatnya dari Eropa itu. Ya, jadi karena dia sudah tahu punya faktor itu, jadi dibantu dengan makanan kayak tadi. Om Henry, kanker darah cenderung lebih kental. Oh, kalau kanker darah cenderung lebih kental. Belum tahu ini, Om. Oh iya. Aku bukan ahli kanker secara keseluruhan soalnya. Cuma tahu genetiknya aja, yang kaitan-kaitan dengan DNA. Oh, alhamdulillah itu. Dengan itu bisa 15 tahun. Saya pernah mendengar juga untuk yang punya potensi stroke itu minum aspirin 80 gram setiap hari. Mili toh Om? 80 mili. Miligram, ya. Miligram. Miligram lah. Oh Ben, nganggo masker ngopo kuwi? Ada bareng Om Edi katanya. Iya. Ono tamu soalnya. Makanya social distance jauh. Lah aku ada. Tamumu orang nganggo masker. Pakai masker. Kita masih tunggu masker kan gitu. Face shield pun di face shield. Om BW. Enggak ini aja apa namanya? Iya. Itu kata dokter apa ya? Dokter kan ahli itu ya, ahli darah itu apa? Istilahnya spesialis darah. Jadi dia apa namanya? Salah satu aja mendeteksi bahwa orang tuh cancer itu ya dari kekentalan darah itu. Nah, waktu itu kan iseng-iseng aja, bukannya iseng kan, itu pernah apa itu ada cancer maker apa itu ya, yang tes apa itu kan, 9% di sini gitu kan, malah dimarahin karena apa? Kalau untuk cancer maker itu biasanya dipakai untuk mereka yang sudah teridentifikasi kanker dalam proses penyembuhan, jadi progres penyembuhan itu melihatnya pakai maker itu. Tapi kalau mendeteksi di awal itu nggak bisa karena itu macam-macam kan parameternya, salah satunya adalah kekentalan darah itu. Kita sempat down lah waktu itu, tapi ternyata ya sekian persen ada, semuanya kalau pakai cancer maker muncul semua. Sekian persen kecil, persentasenya kecil gitu. Tapi itu bukan untuk ini apa namanya mendeteksi bahwa orang ini kena gitu. Parameternya banyak untuk menentukan, salah satunya yang paling parah yang biopsi kan gitu.
sempat agak terjerumus waktu itu karena niate apa jenenge niate kan general check up malah macam-macam, makanya aku malas general check up, takut aja saya kolesterol meledak gitu kan. Nah, yang penting nggak usah general check up, sehat-sehat aja, asal masih kuat sepedaan 10 kilo ya tak anggap sehat. Proto bandel sidik. Nah, Harus itu makan bawang putih. tanya cancer maker-nya itu kan ya kok ya dokter juga kadang dia antara, bukan menyalahkan dokter, tapi kadang ada yang membingungkan pasien, makanya kita perlu second opinion, third opinion kan gitu. Waktu saya ke dokter seniornya, wah jangan baca itu, kalau baca itu mah semuanya ada kan gitu. Itu ada parameter lainnya untuk menentukan bahwa itu cancer atau bukan gitu. Nggak tahu ya ini tadi bahasanya apa, saya telat pokoknya pernah ngalamin kayak gitu aja lah. Gitu. Iya. Cepat mondok. Marker. Stres itu. Cancer marker. Apa itu? Cancer marker ya? Apa ya? Pokoknya. Apa ya istilahnya? Wait, dulu apa tuh? Iya, false positif kan selalu. Ya, marker. Kayak di Prodia ada kita tes gitu. Aku pernah juga sekali. Kalau dokter-dokter udah biasa dia. Ya, ternyata ya malah diterangkan saya dapat ilmu itu. Oh nggak bisa. Nah, justru saya mah jadi tahu bahwa salah satu ininya adalah darah kental itu. Kalau orang yang sudah cenderung kanker apalagi stadium ini jarang kan cenderung mengental. Padahal tanpa kanker pun ada yang memang tipe darah kental kan gitu. Stres, hormon naik, darahnya kental. Ini kan nggak hanya asam tapi darahnya mengental gara-gara hormon. Belum tentu kanker juga. Macam-macam yang ini ya. Jadi kalau yang sifatnya mutasi genetik itu kan mestinya sudah berlangsung lama ya, turun-temurun ya. Kalau yang tadi Om BW bilang itu kan metilasi ya. Metilasi itu sifatnya bisa cepat dan masih bisa diperbaiki ya, temporal lah istilahnya. Iya, begitu Om BW ya. Ya, tapi mutasi juga bisa cepat. Ini sekarang kita terjadi mutasi nih. Setiap kena sinar matahari, sel kita mutasi. Tapi karena di repair, ya dia baik lagi, nggak terjadi kanker. Tapi karena ada orang yang harus hidup nggak boleh kena matahari, itu dia enzim repairnya rusak itu. Ada video orang yang anak-anak yang boleh kena matahari, ya itu yang Dracula ya. Kayak Dracula kena matahari mati. Oh iya. Istilahnya dia harus transfusi ya itu ya. Bukan transfusi, dia memang nggak boleh kena matahari karena matahari ini kan ada ultravioletnya, dia merubah DNA kita. Jadi cepat kena kanker. Oh begitu. Atau malah harus dilatih sejak kecil itu, dibiasakan itu kalau pagi itu berjemur. Oh, nggak bisa, itu memang nggak ada, itu penyakit genetik, itu penyakit namanya apa ya, di googling bisa dah. Jadi kalau yang sudah genetik itu nggak ada, bisa kayak alergi itu kan bisa disensitivasi gitu, supaya nggak sensitif itu loh. Itu berlaku juga nggak kalau kanker? Kalau alergi kan bukan karena genetik, karena respon dari imunnya. Jadi dia memang fluktuasi bisa. Kalau kanker nggak bisa, genetiknya sudah berubah, ya sudah. Paling dia tadi transplantasi tulang atau genome editing, tapi masih agak jauh, mesti masuk akal yang sekarang bisa. Iya. Silakan teman-teman kalau ini nih, kalau mau bertanya. Tapi kayaknya memang pesannya itu tadi bahwa apa yang menjadi trauma, kemudian ini apa itu perubahan karena perilaku pola makan, gaya hidup itu terekam ya.
Nah, di sisi lain itu menjadi clue juga bahwa kalau kita itu bisa istilahnya hidup lebih qanaah gitu ya, lebih sumeleh gitu. Itu di sisi lain juga mereplace kode stresnya tadi itu ya, yang bisa dihilangkan ya. Nah, syukur-syukur ke depan nanti bisa di reset itu. Dihilangkan itu catatan traumanya itu. Itu menarik sekali itu menurut saya. Ada nggak penelitian Om bahwa kalau orang yang melakukan meditasi atau apapun begitu itu kemudian akan mempengaruhi pada kode yang dicatat tadi itu di penelitiannya itu. Tikus yang tidak dibikin stres lah istilahnya gitulah ya. Ya, kalau dalam Islam kan cara kita menghapus keburukan di masa lalu membuat kebaikan. Benar ya? Ada hadisnya ya. Kalau sahabat dulu kayak gitu. Harus ditutup dengan kebaikan. Ah, itu mungkin secara genetik kalau memang ada ya, tapi itu sebagai clue lah mungkin. Jadi keburukan itu bisa dihapus. Nah, mungkin itu menarik itu jadi penelitian, Om BW. Kayak misalnya zaman kita bicara tentang air hadu water itu loh. Yang kalau dikasih bunyi bagus dia jadi bagus misalnya. Nah, itu walaupun simpel tapi kan membuktikan bahwa frekuensi ataupun intent ya ataupun pikiran yang buruk itu atau baik itu mempengaruhi gitu. Jangan-jangan demikian juga sehingga membuat kita lebih tahu esensi dari kita itu bersedekah dan berbuat baik. Ternyata itu direkam kan? Iya. Jadi memang salah satu obat untuk menyembuhkan itu ternyata ya katanya banyak-banyak bersedekah aja. Nanti penyakitnya bisa lebih cepat sembuh itu. Jangan-jangan ada pengaruh itu secara molekuler itu ya. Ini menarik menurut saya temuan itu. Itu jurnal papernya apa itu namanya Om BW penelitiannya? Wah, disconnect lagi nih Om BW kayaknya. Posisi ning gitu iki ning desa to. Iya. Mana nih? Di Cumbawa. Aduh. Ini mana Teknopark ini kok malah putus nyambung. Aduh. Iya, itu jurnalnya tentang apa itu Om BW? Keywordnya Om BW? Gimana Om? Cukup yang tadi itu yang meriset catatan tua lanjut. itu tadi. Itu jurnal atau penelitiannya keywordnya apa itu? Yang mana? Yang membuat jadi lebih mudah itu. Oh, itu Yamanaka nama orangnya. Yamanaka. Ya, Kyoto Yamanaka. Ah, itu dia. Keywordnya apa itu? Tapi Aging, muda anti-aging. ini levelnya sel ya, masih levelnya sel. Loh, artinya memang saya menduga bahwa meditasi ataupun proses seperti itu sebenarnya memang efeknya real gitu ya dalam ukuran molekuler. Gitu. Ya itu kan artinya bisa jadi motivasi buat kita. Gitu. Kalau jadi sebenarnya bersepeda itu bukan membuat sehat karena jadi lebih mudah, tapi pikirannya gembira itu, nah itu bisa meriset catatan trauma itu. Mungkin kira-kira begitu. Tapi kalau bersepedanya itu merasa terpaksa atau karena ingin menjadi sehat, itu belum tentu malah jadi sehat itu ya. Karena ternyata yang bikin sembuh itu happy-happy-nya itu. Itu sebabnya banyak yang kalau maksain bersepeda itu malah bisa fatal kan. Betul itu. Nah, happy kan sepeda mampir, tongseng mampir. Ya. Kalau nanjak dituntun. Nanjak tuntun, PTB ya kayak sama Om BW kan gitu kita, happy aja itu. Benci tanjakan, happy turunan, nah gitu. Yang penting kan happy. Ya saya kira itu menarik ya karena tulisannya Dahlan Iskan yang komentar tentang Pak Hadi itu siapa itu kemarin yang sekeluarga itu
wartawan terus banyak meninggal itu karena olahraga, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya sehatnya itu bukan tanda kutip directly dari olahraganya, tapi bagaimana kita berolahraga gitu loh. Olahraga kepeksa ya marai stres ya. Nah, ya itu malah bisa fatal itu. Jadi harus cari yang happy gitu kan ya. Iya. Kayak gitulah. Happy hormonnya juga hormonnya keluar yang baik-baik ya. Betul. Iya, ini menarik sekali dan kayaknya tinggal 5 menit lagi. Ini kalau di Om BW ini sudah jam 10:30 malam. Jadi kayaknya kita akan selesai ini ya jam 9:30 sinilah ya. Monggo Om Jok sebagai yang ngerti juga tentang bio ini memberi tanggapan dan penutup lah Om Jok. Ini terima kasih sekali loh Om BW ini memberikan inspirasi dan pandangan baru tentang ternyata kita merekam semuanya itu di dalam DNA kita. Yeah. Terima kasih Om Irul. Mungkin satu pertanyaan buat Om BW ya untuk nutup ya. Om BW sakjane CDP itu ada nggak toh? Cell Death Program itu ada nggak? Ada Om. Kalau enggak kita jadi kayak bebek itu nanti. Ya, artinya yang ke kanker tadi, yang ke kanker. Kalau normal ya. Yang ke kanker itu ada nggak? Cell Death Program untuk yang sel kanker. Kayaknya putus lagi nih Om Dewi. Ya kalau dia itu freeze gitu, itu artinya itu koneksinya putus itu. Iya, jadi salah satu pengobatannya menginduksi apoptosis itu ya, cell death programming. Oh iya. Iya. Berarti arahnya ke apoptosis ngono ya. Pokoknya piye carane bisa apoptosis terus mati gitu. Betul, diarahkan ke sana dalam siklus apa itu tadi itu. Iya. Ya memang masalahnya kan. Iya, masalahnya cuma sel cycle pada sel kanker itu kan tidak ngikuti dia. Kaidah itu loh. Nggak ngikutin kaidah. Iya. Terima kasih Om BW ini satu sama-sama. Mohon maaf ini koneksinya nggak bagus. Satu materi yang sangat menarik. Tadi dibahas masalah thalassemia sampai kemudian kanker dan bahkan HIV sekarang sudah ditemukan juga reseptornya sehingga virusnya itu tidak bisa masuk ke dalam sel T limfosit gitu. Kalau tidak bisa masuk ke kunci dan gemboknya gitu karena virus juga punya protein, terus kemudian tidak match antara kunci dan gemboknya yang mereka tidak bisa bertahan lama di tubuh dan akhirnya kemudian HIV-nya akan mati. Nah ini mudah-mudahan nanti ini menginspirasi kita bersama supaya kita juga terus untuk belajar gitu ya, termasuk tadi kankernya dan hubungannya dengan mutasi DNA yang terjadi dalam tubuh kita gitu. Saya kira begitu ya Om Irul ya. Paling tidak kesimpulan kita lah kira-kira pada malam hari ini. Saya serahkan pada Om Irul gitu.